Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Ilka. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi Tadris IPS, dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologi pendidikan. Materi yang akan kita bahas di sini itu: 1. Pengertian landasan pendidikan dan sosiologi pendidikan. 2. Sejarah singkat sosiologi pendidikan. 3. Tujuan sosiologi pendidikan. 4. Pengertian landasan sosiologi pendidikan. 5. Peran sosiologi pendidikan. 6. Kajian landasan sosiologi pendidikan. 7. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. 8. Teori sosiologi pendidikan. 9. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. 1. Landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi. Pengertian sosiologi pendidikan. Secara umum, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, atau aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologi. Sejarah sosiologi pendidikan. Latar belakang timbulnya sosiologi pendidikan ialah dikarenakan masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial itu menimbulkan cultural lag. Cultural lag ini merupakan sumber sosial dalam masyarakat. Masalah sosial itu dialami oleh dunia pendidikan. Lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya. Kemudian ahli sosiologi menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah itu. Maka lahirlah sosiologi pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Pada dasarnya, tujuan dari sosiologi pendidikan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi tidak akan keluar dari upaya-upayanya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Pengertian landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu, baik makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perantara landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama yang menjadi perantaranya yaitu keluarga, yang kedua teman sebaya, yang ketiga budaya sekolah, yang keempat televisi dan media digital. Selanjutnya, fungsi kajian landasan pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi eksplanasi, menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk memerlukan konsep-konsep, proposisi-proposisi, mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum yang mantap, data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan itu sendiri maupun dari lingkungan orang lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang rawan. Yang kedua yaitu fungsi prediksi, meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, masalah masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi.
Fungsi prediksi ini diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Yang ketiga yaitu fungsi utilisasi. Permasalahan-permasalahan yang berada dalam kehidupan masyarakat seperti lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Kemudian, ruang lingkup sosiologi pendidikan. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brockhofer mengemukakan adanya 4 pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. 3. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. 4. Perilaku sekolah terhadap perilaku anak didik. Kemudian, teori yang mendasari perkembangannya sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu teori struktural fungsional, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori fenomenologi, yang keempat teori interaksi simbol. Satu, teori struktural fungsional adalah salah satu teori komunikasi yang masuk ke dalam kelompok teori umum atau general theories. Ciri utama teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berbeda di luar diri. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang mengakibatkan adanya kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada kepemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Kemudian teori fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami maka peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Teori interaksi simbol. Titik tolak pemikiran interaksi simbolik berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan suatu yang bersifat statis. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah interaksi simbolik bagi individu-individu yang ada di dalamnya. Pembahasan yang terakhir yaitu landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. 2. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup masyarakat. 3. Negara melindungi warga negaranya. 4. Selaras berasi seimbang antara hak dan kewajiban. Baiklah, itulah tadi materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.